perkenalkan nama saya. Tadi sudah Pastor Han sudah kenalkan. Nama saya Indri Pardede. Ada sini orang Batak? Coba angkat tangan. Biasa orang Batak di mana-mana banyak, di surga banyak, di neraka banyak kalau belum bertobat itu. Oke, ya. Saya sudah menikah pastinya, sudah punya anak dan sudah cucu. Dan saya dari Bandung dan hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Saya hanya punya waktu 30 menit. Betul ya Pastor? Pastor Harry, jadi ini betul-betul harus cepat dan ngebut ya. Tapi saya percaya kalau memang betul-betul daripada Tuhan datangnya pasti kita semua akan bisa mengerti. Oke, kita buka yuk. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Saya sangat percaya di tempat ini kita akan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Dikatakan pencobaan yang kita alami itu semua pencobaan biasa. Ya, nggak ada yang luar biasa. Biasa-biasa saja. Dan bukan hanya sekedar biasa, dikatakan posisi kita di atas pencobaan. Dan bukan hanya itu, dikatakan selalu ada jalan keluar daripada Tuhan sehingga kita pasti menang. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini ya, ini yang menjadi kekuatan kita. Mungkin kita bilang, Bu Indri, di lapangan fakta nggak seperti itu. Boro-boro, apalagi dengan pandemi ini, boro-boro bisa menang. Yang ada malah makin hancur, makin ekonomi susah, pekerjaan susah, hutang makin nggak bisa bayar, kesehatan terganggu, rumah tangga juga sudah kapal pecah, anak-anak bermasalah, masa depan nggak jelas. Artinya, mana yang dikatakan ada jalan keluar? Ya, nah harusnya kita sebagai anak Tuhan, harusnya nggak pernah mengalami putus asa. Kenapa saya bilang gendangnya hanya dua, percaya atau tidak percaya, hanya itu. Karena firman Tuhan itu nggak bisa dialter, firman Tuhan nggak bisa dimodifikasi. Sekali Tuhan katakan ya bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita dan pada saat kita dicoba akan diberikan jalan keluar. Artinya firman ini ya dan amin. Masalahnya apakah engkau dan saya percaya atau tidak? Karena kalau engkau tidak percaya, kita nggak bisa bikin apa-apa hari ini. Nah, coba kita lihat buktinya bagi orang-orang yang tidak percaya. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Buka Matius. Matius, bagi orang yang tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diatakan di situ. So, straight to the point. Ya. Makanya kenapa kita tidak mengalami, makanya kenapa kita hanya menjadi Kristen penonton sampai hari ini. So sad. Padahal Tuhan katakan pencobaanmu itu kecil, engkau bisa menghadapinya. Tapi kita nggak percaya, kita ragu, kita bimbang, masa sih apa iya. Maka dikatakan tidak ada terjadi mujizat pada saat itu. Waktu mereka bilang ini siapa? Yesus, anak tukang kayu. Mereka tidak percaya, mereka bimbang, mereka ragu. Akibatnya mereka nggak kehilangan apa-apa. Nah sebaliknya, kalau kita percaya, dikatakan kita akan bisa menyebarkan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, ini akan kita alami. Kita akan menjadi positive influencer. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa pengaruh luar biasa di dunia ini. Ya, mana buktinya? Nah, kalau yang ngomong ini tadi hanya slogan. Kalau yang ngomong tadi ini bahwa pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. Itu yang ngomong mungkin iklan produk. Itu yang ngomong itu mungkin propaganda politik ya. Atau mungkin sekarang propaganda sekarang banyak dan kampanye sebentar lagi 2024, betul? Kita bisa tidak percaya, kita bisa mengabaikan. Tapi yang ngomong ini adalah siapa? Rasul Paulus. Amin. Rasul Paulus itu ngomong bukan sembarangan ngomong. Kenapa saya berkata begitu? Karena yang dialaminya sesudah dia bertobat bukan main-main. Hal-hal yang tidak mudah yang dialami. Coba kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya? Bukan main-main. Dikatakan kalau engkau baca dari mulai 23 sampai 27 dikatakan aku lebih banyak berjeri lelah, di penjara, didera, kerap kali dalam bahaya maut, disesah orang Yahudi, dicambuk 40 kali kurang satu. Udah gitu dilempar batu, kapal karam, terkatung-katung, banjir, penyamun, lapar, dahaga, kedinginan, dan lain-lain. Banyak masalah yang dialami oleh Rasul Paulus. Waktu dia belum bertobat terima Yesus, fine-fine aja sebagai orang Farisi. Tapi sesudah dia terima Yesus, itu banyak masalahnya. Pertanyaan, apakah dia pernah berdoa? Yes, dia pernah berdoa sampai 3 kali. 3 kali dia bilang, Tuhan angkatlah duri dalam diriku ini. Dia minta 3 kali. Coba kita buka ya. Coba kita lihat 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. 3 kali dia meminta karena dia sudah tidak tahan sebenarnya. Perhatikan.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru memohon kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow! Ini gak main-main loh. Ya, ini gak main-main. Dikatakan bahkan dia suka dalam kelemahannya, dalam kesiksaan, dalam kesesakan, dalam penindasan. Ini gak main-main. Makanya akhirnya kita lihat apa pengaruh daripada Paulus. Hampir lebih daripada setengah Alkitab Perjanjian Baru itu yang menulis adalah Rasul Paulus. Rasul yang mantan pembunuh orang-orang pengikut Yesus sebelumnya. Ini luar biasa. Pertanyaan, kok bisa? Karena kalau Paulus yang pernah menjadi pembunuh orang-orang Kristen bisa dipakai secara luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Di tempat ini pun engkau dan saya harusnya bisa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita bilangnya wajar lah, Rasul Paulus, Bu Indri, siapa yang gak tahu dia? Kan Tuhan pilih orang-orang tertentu. No, kita lihat satu lagi. Kita lihat ada 4 orang. Yang kedua kita lihat adalah siapa? Daud. Daud ini kalau engkau dan saya baca, coba kita lihat Mazmur 126. Kita nggak usah baca semua ayatnya ya. Mazmur 136. Mazmur 136 ya, ayat 1 sampai dengan 26. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau engkau baca ada 26 kali, 26 ayat dia berkata bersyukurlah pada Tuhan. Bahwa untuk selama-lamanya ia baik. Intinya dia mengucap syukur terus. Pertanyaan, apakah Daud ini gak punya masalah? Masalahnya sangat banyak. Jangan lihat hanya dia menjadi Raja Israel saja. Dia punya masalah luar biasa. Salah satu yang dibully habis-habisan sejak kecil adalah seorang Daud. Daud musuhnya bukan orang luar, orang dalamnya sendiri, keluarganya sendiri. Sejak kecil dia nggak dianggap papa mama, bahkan dibedakan. Orang lain diundang makan dengan Samuel, dia nggak dipanggil datang karena tukang awan kambing. Dan abang-abang yang nggak anggap sedikit pun. Istrinya boro-boro karena istrinya adalah anak daripada Raja Saul, betul? Makanya nggak dianggap. Waktu dia menari kepada Tuhan di Obed Edom, dikatakan apa? Ngapain kau nari seperti orang gila menelanjangi diri sendiri? Nggak direspek oleh istrinya. Siapa lagi? Mertuanya obsesi membunuh dia. Siapa lagi? Anak kesayangannya Absalom pun mau membunuh dia. Siapa lagi? Rakyat yang dicintainya pun mau melempar dia dengan batu. Artinya ini orang punya masalah. Masalahnya bukan masalah kecil, bertahun-tahun menjadi korban bully. Tapi yang luar biasa, tidak satu pun dia marah sama Tuhan. Tidak satu pun dia kecewa. Tetap dia katakan, Tuhan engkau sungguh amat baik. Sampai selama-lamanya baik. Dan melalui dia, pengaruh apa yang keluar? Pujian penyembahan. Mana buktinya? Mari kita lihat ya. Inspirator daripada pujian penyembahan. Kebetulan di sini ada Pastor Han. Ya, coba kita lihat di sini. Yuk kita lihat. 1 Tawarikh 23 ayat 5 ya. Daud ini memprakarsai, makanya ada pujian penyembahan. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian, kata Daud. Ayat 30. Selanjutnya mereka bertugas menyanyi syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Wow, pengaruh Daud sampai hari ini kita rasakan. Tadi kita baru masuk pujian penyembahan. Pastor adalah pribadi yang dipakai Tuhan untuk worship. Dari tempat ini worshipnya luar biasa. Dari mana dimulai? Dari seorang tukang angon kambing yang punya masalah besar. Tapi dia bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia selalu katakan Tuhan baik apapun masalah dia. Kok bisa? Pertama tadi adalah Paulus. Kok bisa? Dia berkata aku suka, aku senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesesakan. Kalau kita sekarang dapat tender, kita dapat duit dalam happy, it's okay, normal. Dia dalam keadaan tidak mengalami hal yang menyenangkan. Sebelum dia bertobat, dia masih okay. Sesudah dia bertobat, mulai mengalami proses demi proses. Tapi gak satu pun dia berkata, kecewa aku sama engkau Tuhan. Ini luar biasa. Yang kedua David. Ya, pujian penyembahan dia mulai memprakarsai. Makanya dikatakan ada kemah Daud. Ya dia mau di sana untuk memuji menyembah Tuhan. Lirik-liriknya yang luar biasa kita nyanyikan sampai hari ini. Yang ketiga mungkin kita bilang ya itu kan Daud Bu Indri. Itu kan Paulus Bu Indri. Kita lihat belajar dari orang ini. Divine conversation yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di Nazaret. Itu siapa? Maria dengan Gabriel. Coba kita buka Lukas 1 ayat 34 sampai dengan 37.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, saudaknya itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mission is accomplished. Wow, luar biasa. Apa yang kita dapat dari seorang wanita ini? Ini wanita tunangan tukang kayu. Yang tinggal di Nazaret, kota kecil. Tapi yang luar biasa, dia mau dan rela masuk agenda surga. Dia berani berkata, kehendakmu lah yang jadi. Ini bukan pendeta besar loh. Ini hanya perempuan biasa-biasa. Tapi melalui dia orang terinspirasi. Makanya berani sekarang banyak orang yang berani berkata kehendak mulai yang jadi. Konten doanya luar biasa. Responnya kepada agenda surga luar biasa. Sementara banyak kita yang masih menolak. Waktu Tuhan minta kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini yang membuat makanya Tuhan begitu spesial pada Maria. Kalau engkau baca waktu Yesus disalibkan. Salah satu perkataan Yesus disalib adalah apa? Ibu, ini anakmu. Dia katakan pada murid kesayangannya, ini ibumu. Dia sangat spesial kepada Maria. Bukan hanya karena ibunya. Tapi wanita ini berani bayar harga untuk masuk agenda kerajaan surga. Siapa dia? Who is she? Dia hanya cuma tunangan tukang kayu. Maka di akhir zaman ini Tuhan gak cari engkau harus jadi orang yang hebat. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Setiap kita harusnya menjadi the best influencer untuk Tuhan. Kita adalah influencernya surga. Ya, maka tadi waktu saya bicara dengan Pastor Han ya, luar biasa. Berapa banyak misi yang sekarang di luar negeri. Itu yang Tuhan cari. Tuhan bukan mencari Kristen yang biasa-biasa. Karena kalau engkau hanya jadi biasa-biasa, ini bukan hanya milik Paulus, bukan hanya milik Daud, bukan hanya milik Maria. Kalau kita baca juga seorang Esther. Siapa Esther? Budak yatim piatu perempuan. Triple handicap. Bukan triplet. Apa tadi, Pastor? Pastor tadi punya cucu triplet. Ya, kalau ini bukan, ya, ini dikatakan triple handicap. Pertama dia perempuan nggak dianggap loh di Israel, betul, makanya nggak pernah dihitung. Yang kedua dia adalah anak yatim piatu. Secondly, thirdly, apa? Dia adalah budak. Intinya ini orang bukan orang yang punya masa depan yang luar biasa, tapi dikatakan dia bisa menyelamatkan satu bangsa, betul. Dan apa yang terjadi melalui puasa doa Esther 3 hari 3 malam itu menginspirasi banyak orang. Artinya Tuhan mencari inspirator-inspirator di akhir zaman ini. Jangan bangga hanya engkau berkata cukuplah saya jadi orang Kristen saja, cukup jadi jemaat biasa saja. No, semua kita mau dipakai oleh Tuhan. Buktinya tadi, seorang budak. Di tempat ini mungkin kita gak sampai budak, tapi mungkin pekerjaan kita sangat biasa-biasa. Tuhan mau pakai kita. Hello, secondly, seorang tunangan orang biasa. Mungkin kita hanya cuma istri daripada orang biasa-biasa. Tuhan pun bisa pakai. Siapa lagi? Daud dikatakan orang yang dibully habis-habisan. Tuhan pun bisa pakai. Dia menjadi inspirator yang luar biasa. Paulus yang mungkin engkau latar belakang mungkin pernah masuk penjara, pernah narkoba, pernah membunuh, pernah apapun yang kita lakukan. Itu pun Tuhan mau pakai. Makanya dikatakan hari-hari ini jangan bangga hanya menjadi Kristen biasa-biasa. Tuhan gak tergila dengan jumlah. Tuhan gak gila dengan jumlah kepala. Tuhan tergila-gila dengan kualitas. Tuhan mencari pribadi yang excellent di akhir zaman ini. Hari ini mari, ini semakin dekat waktunya. Jangan pernah berkata masih lama Bu Indri. We never know. Tapi kalau melihat tanda-tandanya semakin jelas. Makanya hari-hari ini ayo, jangan hanya bangga dengan berkata, saya sudah 100 tahun jadi orang Kristen Bu Indri. Masalahnya dampak apa yang kita berikan selama ini? Nanti kita akan lihat. Kita buka apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia berkata seperti ini. Coba kita lihat ya. Dikatakan di sini Yesus berkata apa? Kita menjadi apa? Sebentar. Menjadi apa? Garam dan terang. Mungkin kita sepintas sepertinya engkaulah garam dan terang. Ya, apa sih garam Bu Indri maksudnya? Coba saya mau tanya, garam dan terang bicara tentang apa? Garam itu bicara tentang rasa, betul? Tuhan mau kita menjadi garam. Dengan keberadaan kita, ada orang bisa merasakan kasih itu. Kenapa bilang? Karena di akhir zaman ini kasih semakin dingin. Mana buktinya? Buka Matius, kita lihat yuk. Makanya kalau engkau hanya menjadi Kristen yang tanpa dampak, jangan mimpi.
Ya jangan mimpi kita akan menjadi pengaruh yang luar biasa di akhir zaman ini. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Ini fakta di akhir zaman, semakin dingin. Makanya kenapa Tuhan mau kita jadi garam. Garam itu membuat rasa. Orang boleh merasakan ada rasa simpati, ada rasa empati, ada rasa peduli. Bahkan rumah tangga sekarang banyak yang dingin. Sekedar kawin, sekedar menikah, tapi udah gak ada lagi rasa itu. Itu fakta sekarang. Makanya gak heran yang satu selingkuh ke kanan, yang satu ke kiri. Itu fakta. Saya pelayanan wanita soalnya keluarga banyak sekali. Karena mereka orang-orang yang tahu kebenaran, gak jadi jaminan. Kenapa bisa? Karena kasih semakin dingin. Makanya kita perlu jadi garam. Secondly, dikatakan apa? Terang. Terang berbicara tentang apa? Di akhir zaman ini, buka Kisah 2 ayat 20. Ini terjadi di akhir zaman ini. Kisah 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah seperti sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Matahari itu harusnya terang, betul. Ini bicara tentang future, masa depan kita. Tapi dunia di akhir zaman ini makin kehilangan masa depan. Tidak ada kepastian. Tapi dikatakan anak-anak Tuhan harusnya bisa memberikan kepastian. Berikan motivasi, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan semangat. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Makanya tadi dikatakan bukan hanya Paulus yang akan membawa pengaruh besar. Bukan hanya Maria, bukan hanya Daud, bukan hanya Esther. Setiap kita Tuhan mau pakai. Karena Tuhan gak tertarik melihat banyaknya Kristen. Tuhan tertarik melihat the quality of the Christianity. Saya Kristen dari mulai lahir loh. Papa mama saya itu Kristen yang betul-betul sangat taat. Ibu saya salah satu pendoa. Pertanyaan, apakah saya Kristen yang seperti yang Tuhan inginkan? No. 40 tahun saya hidup dengan tidak benaran. 14 tahun saya menjadi anteknya daripada Lucifer. Ke gereja. Karena mau gak mau, papa saya bangun gereja banyak. Ke gereja, yes. Baca Alkitab, yes, baca Alkitab. Tapi satu pun gak pernah masuk dalam hidup saya. Hanya sekedar teori. Tuhan gak tergila-gila dengan Kristen teori. Tuhan tergila-gila dengan Kristen yang berkualitas. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Dan ingat, Yesus sebelum dia naik ke surga. Coba kita buka. Satu lagi, Kisah 1 ayat 8. Ini pesannya sebelum dia naik ke surga. Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, ini pesan Tuhan kepada setiap kita. Jadilah pengaruh bagi dunia ini. Jangan bangga hanya jadi pengaruh di kecamatan saja. Tuhan gak mau pakai kita hanya di kecamatan. Tuhan mau pakai kita sampai ke ujung bumi. Tapi dimulai dari mana? Keluarga dulu. Yerusalem is family. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan terbalik. Jangan bilang pakailah aku Tuhan keliling dunia. Sama suami aja suka berantem. Sama istri aja banyak masalah. Sama anak aja gak pernah ada perhatian. Sama orang tua aja gak hormat. Gak mungkin. Makanya Tuhan katakan, dikatakan engkau akan menjadi saksiku. Tuhan gak hanya bilang engkau jadi pendeta. No, pendeta belum tentu jadi saksi Tuhan. Betul? Ibu Indri belum tentu jadi saksi Tuhan. Kalau hidupku gak sesuai dengan apa yang kusampaikan. Amin. Tuhan katakan seperti itu. Nah dikatakan kita butuh Roh Kudus. Karena dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Pertanyaan, apa maksudnya Bu Indri? Turun, berarti posisi kita di bawah. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa menerima Roh Kudus. Kalau engkau masih sombong, masih arogan, masih merasa paling pintar, paling hebat, paling segala-galanya. Gak bisa. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Makanya kenapa Tuhan tuh begitu mengasihi Daud. Daud itu kehidupannya penuh dengan Roh Allah. Dia adalah pribadi yang gampang ngaku, betul? Daud tuh gampang ngaku. Kapan dia ngaku? Waktu dia berbuat zina dengan Batseba. Seorang nabi kecil namanya Nathan datang. Bukan Nabi Yeremia yang datang. Bukan Yesaya yang datang. Bukan Yehezkiel yang datang. Seorang nabi Nathan. Tapi waktu dia datang dengan berkata, engkau dosa ampuni aku. Ini orang rendah hati. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita datang ke gereja, tapi pas firmannya cocok, bilang itu cocok untuk mertua saya. Please deh. Not for your mother-in-law. Untuk kita. Amin. Dikatakan tadi orang rendah hati cirinya adalah apa? Terima masukan mau. Bahkan kritikan pun dia terima. Tapi seringkali kita marah kalau kita dapat masukan. Apalagi kritik yang gak enak di telinga kita. Yakin kita orang yang rendah hati. Rendah hati bukan hanya karena senyum pada orang miskin. Rendah hati bicara tentang orang yang lemah lembut, yang membuka hati waktu ditegur oleh Tuhan. Maka dikatakan Roh Kudus turun ke atasmu. Bagaimana dengan kita? Dikatakan tadi, Roh Kudus turun ke atas kita. Bicara tentang posisi di bawah. Kalau posisi kita masih di atas, masih merasa diri paling benar, gak bisa. Ya, nah kita akan lihat.
Kalau Roh Kudus turun atas kita, dikatakan itu ada kuasa. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kalau engkau Kristen tanpa kuasa, kita nggak akan bisa jadi excellent influencer di dunia ini. Harus ada kuasa. Kuasa yang kita terima waktu kita mau hidup dalam tuntunan Roh Allah. Ada 5 kuasa. Ada 5 kuasa. Ya coba kita buka. 5 kuasa akan menjadi milik kita kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama dikatakan adalah apa? Kuasa perkataan. Perkataan orang Kristen itu powerful loh ibu-ibu, bapak-bapak. Maka jangan sembarangan ngomong, jangan sompral, jangan sia-sia ngomong. Betul. Tuhan berkata, Yesus berkata waktu kepada danau, diam, tenanglah. Bayangkan, danau saja bisa diam dan tenang. Tapi seringkali kita pakai perkataan yang sia-sia dalam hidup ini. Misalnya seperti murid-murid, Tuhan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Hati-hati dengan perkataan yang sia-sia, perkataan gosip, perkataan fitnah. Itu gak membuat engkau punya kuasa. Makanya gak heran walaupun bisa berbahasa roh sampai 3 hari 3 malam, gak jadi jaminan. Karena harus kita punya kuasa yang membuat engkau bisa menjadi the greatest influencer di dunia ini. Perkataan kita apa? Saya bertobat tahun 1999. 40 tahun saya hidup dalam tidak kebenaran. Saya pernah kawin cerai, saya pernah zina, saya pernah selingkuh, semua dosa, name it. Semua saya lakukan. Karena buat saya hidup ini cukup sekali, gimana gua. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya bertemu dengan Tuhan melalui anak saya yang mau lahir, yang keempat itu dalam keadaan kata dokter cacat. Kenapa bilang? Karena suami saya di penjara dalam keadaan narkoba, dan kebetulan ayah saya meninggal tahun 91. Di sana terjadi perang saudara. Perang saudara sampai hari ini loh, 31 tahun. Jadi bukan cuma setahun 2 tahun, 31 brother. Ya, bayangkan setiap Natal kalian bertemu dengan keluarga ataupun Paskah ataupun nanti pencurahan Roh Kudus, kami nggak pernah ketemu 31 tahun. Jadi saya penuh dengan kepahitan banyak. Akhirnya kami pindah ke Bandung. Waktu kami pindah ke Bandung keadaan nggak semakin baik. Makanya sampai saya bilang, ngapain gue jadi orang Kristen kalau seperti ini? Hampir-hampir saya tinggalkan Tuhan loh. Nah waktu saya mau melahirkan, itu anak saya bilang dokter itu bisa cacat. Nah karena apa? Karena terlalu banyak stres, pressure. Ya. Nah waktu seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana datang, yang hanya cuma datang pakai angkot. Tuhan bisa pakai dari orang-orang sederhana loh. Maka jangan pernah nggak mau terima masukan dari siapapun. Jangan hanya anggap harus pendeta besar yang ngomong baru itu dari Tuhan, belum tentu. Dia berkata apa? Ibu Indri engkau berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a. Di sana saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Nah dikatakan hari ini, kita lihat tadi, dikatakan kuasa perkataan. Nah waktu sesudah saya bertobat, saya mulai praktekkan perkataan-perkataan yang positif. Dulu perkataan saya tahu sia-sia, percuma, dasar kakak saya, dasar abang saya, selalu saya salahkan orang semuanya. Nah mulai saya pakai perkataan yang positif. Percayalah, kalau engkau mau dituntun oleh Roh Kudus, perkataan kita akan berbeda. Perkataan kita akan membangun, akan menguatkan. Kalau engkau masih suka perkataan sia-sia, yakin dituntun oleh Roh Kudus hidup kita, nggak mungkin. Waktu suami saya kemarin COVID, bulan Mei, itu perburukan total. Bayangkan, hari pertama masih oke, hari ketiga ketutup semuanya. Nah itu terus terang, kalau kami terlambat berangkat mungkin, itu di Bandung mungkin suaminya sudah gak ada lagi. Nah tapi waktu saya hanya berdoa begini, Tuhan engkau Bapak yang baik. Bapak yang baik gak akan pernah berikan ular pada anak yang minta ikan, gak pernah berikan batu pada anak minta roti. Saya perkatakan firman, saya gak mau perkatakan yang sia-sia. Dan saya bilang, kalau Tuhan mau ambil, berarti itu kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak mau ambil, berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Akhirnya kami berangkat ke Surabaya, saya hanya ngomong cerita pendek saja, akhirnya sekarang boleh sehat. Hati-hati waktu engkau dalam kesesakan, kata-kata kita sangat menentukan. Jangan sampai kita yang menghancurkan hidup kita karena kata-kata kita. Karena ada kuasa bagi orang-orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Kata-kata kita, maka jangan kecewakan Tuhan. Tuhan katakan pada murid-murid, kok kau tidak percaya waktu mereka bilang, Tuhan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan kita terlalu amat baik. Kita sering gak baik, dia tetap baik. Kita sering gak setia, dia tetap setia. Ingat itu baik-baik. Yang kedua adalah apa? Kuasa apa? Kuasa pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran yang asumsi tentang Tuhan itu berbahaya. Pikiran yang positif yang Tuhan mau. Yang sedap, yang manis. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya pernah ke Israel di tempat ini. Hampir semua mungkin ya, oke. Di Israel ada pohon korma, betul? Pohon korma itu buahnya apa? Manis, betul? Saya mau tanya, apakah tantangan pohon korma itu banyak? Yes. Di sana ada panas terik yang luar biasa, di sana ada topan yang luar biasa, di sana tanahnya kering dan tandus, tapi tidak pernah sekalipun pohon korma berkata, saya nggak mau menghasilkan buah, takut buahnya pahit. No, dia sangat percaya buah yang keluar pasti manis. Kenapa kita anak Tuhan nggak yakin hidup kita pasti manis? Kalau engkau bilang nggak mungkin Bu Indri, waktu saya dalam keadaan diproses oleh Tuhan, ikut agenda Tuhan memang tidak mudah. Saya ikut agenda Tuhan itu luar biasa. 17 tahun baru suami saya bertobat. Saya percayalah endingnya pasti manis. Pegang
pegang itu kata-kata Tuhan dalam Yesaya. Firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan pasti berhasil. Makanya di akhir zaman ini pegang firman Tuhan. Jangan hanya dengar berita, jangan hanya dengar kanan kiri depan belakang. Firman itu kekuatan kita. Saya kalau nggak hidup karena firman Tuhan, nggak mungkin hari ini bisa ada. Kalian tantangan saya bukan main-main. Kalian baru ngalamin pandemi 2 tahun, betul. Saya ngalamin pandemi, Pastor Han. Tahu berapa? 4 tahun. Kenapa? Digugat oleh abang kandung saya sendiri, 11 gugatan di pengadilan. Bayangkan, 11 gugatan. Tiap Kamis datang di pengadilan negeri Bandung. Menang di Bandung, naik banding ke PT. Menang PT, masuk ke Mahkamah Agung. It is not easy, you know. Tapi kalau engkau punya pikiran berkata, Tuhanku tuh baik, Tuhanku pasti. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat orang pilihan Tuhan. Happen, 11 gugatan, menang semua ingkrah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya hari-hari ini mari belajar daripada Paulus tadi. Dia katakan, aku senang dalam kesesakan. Kenapa bisa? Paulus hidupnya dituntun oleh roh Tuhan. Kalau kita dengan kekuatan kita, dengan daging kita, nggak mungkin dia seperti itu. Maria dari mulai kandungan sudah dipenuhi oleh roh Tuhan. Halo, Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia nggak takut hartanya diambil, dia paling takut kalau roh Tuhan meninggalkan dia. Hari-hari ini semua kita punya bisa hilang. Hanya satu yang bisa diambil oleh si jahat, kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya harus intim dengan dia, agar rohnya tetap ada bersama dengan kita. Kalau engkau dipenuhi oleh rohnya, ada kuasa akan keluar dalam hidup kita. Kuasa perkataan, kuasa pikiran. Yang ketiga kuasa apa? Kuasa hati. Karena dari hati terpancar kehidupan, betul? Jangan anggap enteng dengan kepahitan. Dengan sakit hati. Dengan iri. Dengan panas hati. Saya menyimpan sakit hati dengan suami saya cukup lama. 7 tahun. Makanya hidup saya hancur. Muka saya hancur, nanah dari mulai muka, leher sampai ke punggung, sampai ke betis. Semua hancur. Terakhir saya dibawa ke Singapura, perut saya sebesar ini, Pastor. Karena apa? Ususnya semua lengket. Apa hubungannya Bu Indri? Ada. Orang kepahitan itu sumber masalah. Itu saya alamin. Tapi waktu saya ambil keputusan mengampunin, Tuhan bereskan satu-satu. Semua yang tertutup, Tuhan buka bab. Yes. Hati-hati. Karena dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Kehidupan bukan karena engkau makan ginseng Korea. Kehidupan waktu kita menjaga hati kita. Kuasa hati itu luar biasa. Yang keempat kuasa apa? Yang keempat adalah kuasa. Yang keempat adalah sebentar ya. Kuasa perkataan, tadi yang kedua apa? Ya, pikiran, kuasa hati. Ya. Yang berikutnya adalah kuasa apa? Ini yang paling penting. Kuasa Selah. Tahu Selah apa? Mazmur 3 ayat 2. Mazmur 3:3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Selah bicara tentang rehat, pause, sabatikal. Kalau engkau baca di Alkitab, ada 70 kata Selah yang disampaikan oleh Mazmur Daud. Hati-hati dengan kesibukan. Kesibukan membuat kita nggak punya waktu untuk introspeksi diri ke dalam loh. Iblis paling takut waktu kita mulai merenungkan firman introspeksi diri, Kapan itu terjadi? Waktu kita ada selah, waktu kita ada rehat, waktu kita ada istirahat. Jangan hanya kerja seperti robot, jangan pelayanan seperti robot. Ada waktunya untuk introspeksi diri. Di sana saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu-waktu pandemi ini pakai untuk rehat dengan Tuhan. Jangan anggap malam pandemi dengan marah-marah, kenapa ya ini tutup. Ini kesempatan kita, halo. Saya terus terang, melalui pandemi ini saya banyak koreksi diri saya, banyak kekurangan kita. Jangan pernah pikir karena engkau sudah pelayanan, automatically engkau sudah bebas daripada hambatan. Siapa bilang? Malah orang-orang di mimbar yang banyak punya kekurangan. Karena kita merasa kita oke. Kita banyak keluar, kita jarang koreksi ke dalam. Itu saya. Waktu anak saya dalam keadaan punya masalah, anak saya ada 4. Pastor, saya melakukan kesalahan. Anak saya ada 4. Yang satu karena mukanya mirip saya dan orangnya ekstrovert kayak saya sayang sama dia. Yang kedua, anak saya perempuan, biasalah orang pasti senang perempuan. Yang ketiga, anak saya yang laki-laki itu pendiam, super pendiam. Dan nilainya sangat jelek. Saya mungkin pernah cerita sama Pastor Harry. Nilainya jelek, do re mi dari mulai SD. Bayangkan saya setiap minggu dipanggil sekolah dengan pakai kacamata hitam, pakai topi karena malu anak pendeta kok blow on. Betul. Akhirnya waktu pas masuk SMP, gurunya bilang jangan masuk Bu Indri, nanti takut gila anaknya kalau masuk ke sekolah SMP favorit. Suami saya bilang, makanya ingat, orang yang rendah hati, yang mau dituntun Roh Kudus, itu mau dengar masukan dari siapapun. Suami saya belum pelayanan seperti saya 22 tahun, suami saya baru 5 tahun. Tapi dia bilang, kalau kamu seperti ini terus, kamu akan kehilangan anak. Memang kenapa? Kamu beda-bedakan anak, hati-hati.
Di sana saya baru kaget. Nah waktu anak saya kena tampek, itu dia nggak keluar kamar. Saya nggak tahu. Saya pikir kenapa nggak keluar? Mungkin lagi pengen tiduran. 2 hari nggak keluar. Pas saya masuk, tahu apa yang dia bilang? Saya lihat, loh, kamu kenapa kena tampek nggak bilang sama mama? I not belong to the family. Saya nggak merasa bagian daripada keluarga ini. Itu saya ketampar luar biasa. Itu saya sudah pelayanan loh. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni. Suami saya bilang, minta maaf pada anak. Saya minta maaf pada anak saya. Randy, maafkan mama salah. Mama selama ini membeda-bedakan kamu. Dia gak mau ngomong sama saya. 6 months after, baru dia mau makan sama saya. Waktu pas sudah ada rekonsiliasi, tahu apa yang terjadi? Pas mau masuk SMP, tes IQ-nya 138. 2 tahun SMP, 2 tahun SMA, sekarang ambil spesialis psikiatrik di Jerman. Oh bisa berubah, bisa. Ada kuasa. Kalau kita mau ada waktu untuk rehat, introspeksi diri. Jangan bangga dengan kesibukan kita. Karena iblis main di kesibukan. Sehingga membuat kita lupa untuk self-introspection. Akhir zaman ini jangan korek orang. Sering kita salah, sering kita sahabat, tapi kita periksa orang punya. Oh pantas dia begini, memang dia kurang ajar. Jangan. No, check yourself. Makanya saya bilang sama Tuhan, kenapa 31 tahun keluarga aku gak bisa kompak sampai hari ini? Kenapa kalian masih tetap berseteru? Tuhan bilang, aku kurang rendah hati. Jadi jangan cepat-cepat salahkan orang lain. Koreksi diri. Apa yang bisa kita lakukan? Baru Tuhan lakukan. Jangan lakukan Tuhan punya bagian. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan lakukan. Nah ayat terakhir, kita lihat. Ayat terakhir, tadi dikatakan, kalau engkau percaya, betul? Ayat terakhir, mari kita lihat. Matius 9. Ayat 28 sampai 30a. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta kepadanya dan Yesus berkata pada mereka, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. As simple as it is. Pertanyaan, apakah kita percaya kita akan menjadi saksi Yesus? Dengan kuasa yang diberikan waktu kita memperdayakan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang secondly, apakah kita percaya proses yang kita alami dalam kehidupan ini untuk membuat kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Yang ketiga, apakah kita percaya melalui pencobaan yang kita alamin semua akan mendapatkan solusi yang terbaik. Hari-hari ini kita cek iman kita. Masihkah kita tetap percaya kepada Dia full? Karena waktu kita sedikit aja bimbang, kita gak dapat apa-apa. Yang kita pegang, jangan janji manusia. Janji manusia bisa buat kau kecewa. Waktu saya dalam keadaan kesulitan, itu terus terang Tuhan izinkan gak satu pun keluarga saya nolong, pastor. Tuhan izinkan. Jangan tolong Tuhan kalau Tuhan lagi proses kita. Sampai terus terang, saya sekolahkan anak-anak saya, itu 4 semuanya sampai selesai sekolah. Pastor mungkin gak percaya. Do you know my family, pastor? Pernah ke Medan? I think you know my family well. Anak saya 4 tuh, semuanya itu dari amplop persembahan. Sampai saya betul-betul bilang, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, nggak mungkin anakku hidup. Gagak itu masih ada. Tuhan izinkan nggak satu pun keluarga saya yang nolong. Jangan marah, karena Tuhan mau demonstrasikan kuasanya. Karena Tuhan engkau tidak menjaga hati, engkau kehilangan kuasa itu. Makanya hari-hari ini, iblis dia pakai roh. Roh yang mengganggu hati kita, yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu perkataan kita, yang mengganggukan waktu-waktu kita untuk sabatikal dengan dia. Dia itu licik. Jadi musuh kita bukan Filistin lagi, bukan Amalek lagi, bukan lagi Goliat, tapi roh yang ada. Makanya bagaimana cara menghancurkannya? Dengan Roh Kudus, engkau bisa mengalahkan semuanya. Sebentar lagi akan ada pencurahan Roh Kudus. Undang dia, minta dia, penuhi dia, dan hidup dengan tuntunan dia. Tuhan berkati. Haleluya. Saya undang kita berdiri semuanya. Percaya proses yang kau alami ini sebenarnya gak ada apa-apanya? Atau masih engkau anggap terlalu berat, Bu Indri? Sorry to say, kalau engkau berkata terlalu berat, kita mengecilkan kuasa Tuhan. Saya gak cerita semua tentang kehidupan saya. Kalau kalian saya ceritakan, pasti kalian akan 3 malam gak pulang dari tempat ini. Pengalaman hidup saya, masalah suami, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, itu semua komplit. Bangkrut, yes pernah. Saya pernah tinggal di tipe rumah 21. Bayangkan tipe rumah 21, pastor. Kamarnya cuma 2x3. I have been there. Pernah sekalipun gereja waktu saya pakai itu, saya pura-pura batuk dan bilang baju saya jelek enggak. Saya selalu bilang, Allahku luar biasa. Padahal bajunya harga Rp5.000. Tapi lihat waktu engkau yakinkan Tuhanmu.
Waktu engkau tunjukkan bahwa engkau mau jadi influencer bagi Tuhanmu, Dia perhitungkan semuanya. Tuhan berkati. Saya undang kita berdiri. Dia sanggup. Haleluya. Refnya saja. Dia sanggup. Yes. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Sekali lagi, katakan dengan iman, katakan dengan iman. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih punya Allah yang luar biasa. Amin. Tempat ini mungkin engkau ada yang mengalami dibully karena mungkin engkau lebih rendah dibanding keluargamu atau mungkin dibanding teman-temanmu. Hari ini belajar daripada seorang Daud. Daud dibully habis-habisan loh. Bayangkan dia ngomong aja waktu ketemu dengan Goliat, dia bilang siapa orang yang tidak bersunat itu, udah pulang aja kau. Tidak diberi ruang untuk bicara oleh abang-abangnya. Ada kalanya mungkin kita gak dianggap oleh keluarga kita karena mungkin engkau lebih rendah atau lebih biasa atau lebih sederhana dibanding mereka. Hari ini kata Tuhan, jangan simpan kepahitan itu. Jangan simpan rasa marah itu. Waktu engkau menjaga hati, ada kuasa yang akan Tuhan berikan. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami. Apapun yang menjadi pesanmu pada hari ini Bapa, Tuhan tidak mencari hanya cuma banyaknya pengikut Tuhan pada hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mau menjadi excellent influencer Tuhan, orang-orang yang bawa pengaruh Bapak, karena Engkau berkata kami menjadi pengaruh bagi Yerusalem, bagi Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kalau Roh Tuhan berkuasa atas kami, kami mau Bapak, kami mau memiliki hati yang rendah hati seperti seorang Daud Tuhan. Daud adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia mengaku, dia tidak mau ngeles, dia tidak mau berdalih, dia tidak mau berbantah-bantah. Dia bilang, aku itu Tuhan, aku mau berubah. Waktu kita mengambil keputusan untuk memerokoreksi hidup kita, saya sangat percaya kuasa Tuhan akan masuk dan akan menguasai seluruh hidup kita. Berkati jemaat daripada GPI City Church Tuhan, City Tower Tuhan. Berkati untuk Pastor Han, berkati juga untuk Pastor Harry, dan juga untuk Ibu, dan juga untuk seluruh jemaat yang hadir. Berkati, berkati, berkati. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.